Pagi ini saya akan sedikit berbagi mengenai apa sih desain bangunan sehat dari segi mata arsitek. Memang kita tahu ya selama ini mungkin pengertian sebagai seorang arsitek itu masih saat ini mungkin 5-10 tahun terakhir ini sudah jauh lebih baik ya. Tapi waktu zaman dulu, waktu saya mau sekolah menjadi arsitek aja, kebanyakan orang tuh masih menganggap arsitek itu adalah seorang juru gambar, ya kan? Nah, tapi mungkin dengan apa yang terjadi saat ini, lately COVID ini, kesadaran orang akan rumah sehat itu menjadi awareness-nya menjadi sangat tinggi sehingga keberadaan atau kegunaan seorang arsitek itu menjadi suatu yang sudah menjadi dipikirkan oleh banyak masyarakat. Next ya. Buat saya apa itu bangunan sehat? Bangunan sehat itu adalah terbagi menjadi dua, yaitu badan, healthy body, and healthy mind, ya, mental health, ya kan. Nah, kalau dua itu seimbang, maka kita akan mendapatkan happy human. Nah, secara fisik kita bagi menjadi dua ya. Jadi tadi secara body atau secara fisiknya, ya kan. Nah, kita tahu bahwa secara fisik itu berarti menyangkut kepada bagaimana kita punya bangunan yang harus kita buat, ya kan. Terus kita tahu waktu saya kebetulan kan dulu sekolahnya di Austria, waktu saya kembali lagi ke Indonesia, saya melihat kok orang kita di sini kok takut sekali ya ternyata untuk berada di luar. Ya kan, orang kita lebih senang, lebih cenderung berada di dalam bangunan. Ya kan, terus kemudian waktu saya mulai pertama kali mendesain, karena kita di Eropa itu 4 musim, ya kita tahu bahwa di waktu musim gugur dan musim winter itu matahari sangat-sangat jarang, hampir tidak pernah kita melihat matahari. Dan waktu saya kembali ke Indonesia, saya melihat ternyata matahari itu ada di mana-mana dan gratis. Tapi ternyata orang Indonesia malah tidak menyukainya, ya kan? Kita di sini semua ditutup-tutup, ya kan? Kalau kita buat jendela yang besar-besar, klien saya dulu suka ngomel, katanya itu jadi panas, ya kan? Terus kalau bisa pakai kacanya juga Ray-Ban supaya tidak panas di dalam. Dan waktu saya mengusulkan untuk memakai pengudaran secara alamiah, banyak klien saya bilang, kan kita udah ada AC, kenapa sih kita harus buka-buka jendela, debu, Jakarta itu banyak debu, kita pakai AC saja, AC itu lebih nyaman. Next ya. Terus bahkan waktu itu saya pernah juga berdiskusi atau mengalami perdebatan dengan klien saya pada waktu saya mau menciptakan mall atau mendesain mall di mana koridor-koridor mall tersebut adalah non-aircon atau istilahnya mendapatkan udara secara alamiah, tapi konsultan mall waktu itu yang akan menjual mallnya itu sangat-sangat menentang ide saya, ya kan. Terus kemudian bahkan mengancam bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjual mall itu, sehingga akhirnya klien saya tentu memilih konsultan mall daripada arsiteknya, karena waktu itu kliennya merasa takut kalau mallnya tidak bisa dijual. Dan saya nggak tahu sekarang akhirnya mallnya ramai atau bahkan tutup kali ya. Oke, jadi untuk body itu kita nomor satu, kita sebagai arsitek mungkin yang kita lihat adalah mengenai udara dan air ya, kualitas. Jadi itu yang terpenting ya. Tadi Profesor Melly dan Dr. Iwan sudah menjelaskan lebih lengkap mengenai segala macam penyakit dan virus dan sebagainya, bakteri. Saya mungkin arsitek hanya kita melihatnya ada dua hal, yaitu air dan udara. Air and water, jadi udara dan ya air ya. Next. Nah, ini kita penting sekali. Jadi aliran udara itu dan sinar matahari yang masuk itu sangat-sangat penting ya. Sirkulasi, kenapa aliran udara itu penting? Saya mungkin karena merasa bahwa sebenarnya saya sangat menyukai udara secara alamiah, ya kan. Nah, tapi banyak sekali pada saat kita memberikan bangunan-bangunan dengan bukaan-bukaan yang lebar, supaya sinar matahari itu bisa masuk, banyak klien yang sebenarnya selalu mengeluh katanya takutnya panas. Tapi saya punya teori begini, panas itu akan terasa kalau tidak ada aliran udara. Nah, selama aliran udara itu terjadi, maka
sebenarnya kita tidak akan merasakan panas itu. Beri contoh misalnya kenapa kita bisa istilahnya banyak orang-orang asing tuh berjemur-jemur di pantai dan sebagainya, ya kan, walaupun terik matahari sangat tinggi. Tapi mereka karena anginnya cukup keras, kalau selama anginnya ada, kita sebenarnya tidak berasa. Yang ada tahu-tahu kita gosong aja. Gitu. Nah, next. Ya. Nah ini proyek-proyek saya yang saya lakukan ya. Jadi kita tuh selalu banyak sekali bukaan-bukaan kaca ya kan. Bahkan kadang-kadang klien saya komplain katanya karena Mas, ini kita mau gantung foto keluarga aja kok susahnya setengah mati ya, di mana-mana jendela. Itu mungkin karena berdasarkan pengalaman saya sekolah dan tinggal di luar negeri sekian lama. Jadi waktu saya pulang tuh saya melihat matahari ini gratis di mana-mana. Kenapa itu kita tidak manfaatkan? Dan itu sangat-sangat indah dan menarik sekali bahwa matahari itu benar-benar apa ya, sesuatu yang kita dambakan. Jadi kalau kita itu sifat manusia ya, kalau kita mendapatkan setiap hari, maka seringkali kita tidak menghargainya lagi ya kan. Tapi kalau kita jarang mendapatkannya, maka begitu kita mendapatkan, kita akan memberikan nilai atau value yang sangat tinggi. Nah itulah yang saya alami pada saat saya lama di Eropa. Saya merasa matahari itu sangat penting. Nah jadi dalam desain saya, kita selalu membuat semaksimal mungkin bukaan-bukaan, mendapatkan sinar dari segala sisi. Tentu kalau kita mau takut panas, maka kita usahakan hindari matahari dari arah barat. Ya, karena kalau saya ada bukaan-bukaan dari arah barat, biasanya saya akan memberikan secondary skin supaya matahari itu tidak terlalu langsung, matahari sore tidak langsung masuk. Tapi bangunan yang cukup yang sehat itu adalah jikalau matahari, sinar matahari itu bisa menjangkau sampai kedalaman 10 meter di dalam bangunan kita. Nah, bahkan bangunan kita itu adalah bangunan yang cukup sehat ya. Next. Terus kemudian tentu jadi faktor ketiga adalah terbebas dari virus, bakteri dan debu ya. Tentu pengaturan terhadap material yang tadi Ibu Profesor Meli sudah menyampaikan juga material-material apa sih yang akan kita pakai. Nah di sini kita juga usahakan untuk memakai material-material yang tidak menampung debu atau sebagainya. Jadi kadang-kadang permukaan yang licin ya kan. Contohnya misalnya sekarang udah ada teknologi nanoteknologi yang dimana kita bisa memakai untuk lantai, kita bisa memakai untuk jendela-jendela ya, sehingga kotoran-kotoran itu tidak mudah untuk menempel ya kan. Atau misalnya juga banyak sekali materi-materi buatan sintetis sekarang yang kelihatannya seperti batu-batu alam ya kan, atau marmer atau granit, tapi sebenarnya permukaannya sangat cukup keras sehingga bakteri atau virus atau jamur itu tidak akan mudah tumbuh di dalam permukaan tersebut. Nah, jadi penggunaan materi itu juga sangat penting ya kan. Next. Nah ini contoh yang kita buat ya kan. Jadi pengudaraan ya kan yang kita buat ini di proyek kami, proyek kapal api. Ya, jadi kita punya lobby ini kita buka buat mendapatkan udara secara alamiah maupun pencahayaan secara alamiah. Pada waktu itu terjadi perdebatan bahwa kebanyakan gedung perkantoran di Indonesia atau di Jakarta ini semua ber-aircon, apalagi lobbynya. Karena lobby itu adalah image pertama tamu masuk ke dalam suatu gedung. Dan itu menunjukkan identitas daripada corporate yang memiliki gedung tersebut. Sehingga orang selalu bilang, wah kalau lobbynya panas dan sebagainya, itu kan gengsinya turun ya buat perusahaan ya. Nah tapi saya waktu itu berpendapat bahwa lobby itu sebenarnya hanya sekedar ruang peralihan ya, di mana orang datang bertanya, terus kemudian dia akan dialihkan ke ruang meeting atau ruang lainnya, ya kan? Dan siapa saja yang bekerja di dalam lobby tersebut atau yang berada di ruangan lobby tersebut, ya tamu hanya dalam waktu beberapa menit saja atau maksimum setengah jam biasanya. Yang sisanya adalah kebanyakan operator atau resepsionis ya dan satpam. Yang mana mereka itu bukannya kita tidak menghargai mereka sebagai manusia, kita juga menghargai kenyamanan mereka. Tapi kita harus hitung juga cost produktivitas ya kan.
Kan kebanyakan orang ingin membangun gedung itu sangat grand ya. Jadi lobby itu adalah image pertama. Jadi volume lobby itu sangat besar. Nah, sedangkan volume lobby yang besar itu andai kata kita memakai air condition atau AC, bisa dibayangkan berapa besar energi yang dikeluarkan hanya untuk mendinginkan volume lobby yang besar itu. Sedangkan jumlah manusia yang bekerja atau yang menggunakan ruangan tersebut sebenarnya sangat sedikit. Nah, jadi saya merasa bahwa itu menjadi sangat-sangat tidak mempunyai hubungan yang istilahnya logika, karena kita akan mengeluarkan biaya dan energi yang terlalu besar hanya untuk segelintir orang istilahnya. Nah, dari itu saya mengusulkan untuk lobby itu dibuat secara tidak memakai pengudaraan buatan atau aircon. Nah, yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa meng-create aliran udara di dalam ruang tersebut. Nah, ini jadi kita bikin bukaan-bukaan ya, sehingga aliran udaranya bisa mengalir ke segala penjuru sehingga ruangan tersebut tetap mendapatkan pengudaraan secara nyaman. Atau ini adalah lobby juga, lobby hotel di proyek kita di Batu atau Malang. Bapak Ibu bisa lihat bahwa mataharinya sangat banyak ya yang masuk ke dalam ruangan ini, karena kebetulan ini juga berada di lokasinya Batu Malang, di mana suhu udara itu sebenarnya sangat dingin di situ. Nah, jadi kita inginkan bahwa kalau pagi hari itu kita bisa merasakan bagaimana berkah itu atau sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan yang bisa meng-create ambience atau color di dalam ruangan tersebut. Saya sangat selalu menggunakan matahari atau shadow atau bayangan itu sebagai istilahnya color di dalam ruangan atau sesuatu yang memberikan ambience terhadap ruangan. Ya, ini proyek yang kita selalu buat juga ya, bahwa kita bisa lihat bahwa penggunaan pengudaraan aliran udara itu sangat penting. Kita orang Jakarta atau ya orang Jakarta terutama itu kita mengerti bahwa lahan itu sudah sangat tinggi nilainya, sehingga kebanyakan klien itu ingin membangun semaksimal mungkin, ya kan. Jadi kalau bisa jangan banyak taman, jangan banyak ruang-ruang kosong, ya kan, dibuatlah bangunan semaksimal mungkin karena mereka ingin menggunakan ruangan itu sebesar-besarnya. Padahal dengan cara seperti itu yang akan menyebabkan berhentinya aliran udara, ya kan. Nah, di sini sebenarnya adalah mengenai fisika bangunan. Mungkin nanti Bapak Herwin akan bisa menjelaskannya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa meng-create aliran udara di dalam bangunan. Sebenarnya kita tidak perlu taman-taman yang luas. Yang penting adalah kita bisa menciptakan perbedaan tekanan udara antara satu ruang ke ruang yang lain. Dengan adanya perbedaan tekanan udara tersebut, maka terjadilah aliran udara. Nah, itu yang kita create. Jadi kadang-kadang saya pernah orang klien saya tanahnya sangat kecil ya, cuma 6 kali 20 meter. Itu saya membuat courtyard di tengah-tengah dengan ukuran 2 kali 2,5. Terus kemudian di dinding paling belakang saya memberikan lagi taman kering atau jarak yang hanya 75 cm kedalamannya. Tujuannya apa? Supaya saya bisa meng-create aliran udara. Dan ternyata rumah itu sampai hari ini sudah 20 tahun lebih masih sangat nyaman, dia tidak panas sama sekali, hampir tidak ber-AC. Jadi AC itu hanya digunakan kalau ada kumpul-kumpul keluarga di mana jumlah orangnya lebih dari 10 orang, tapi keseharian mereka tidak memerlukan itu karena udaranya sudah mengalir dengan lancar. Next. Nah, ini contohnya, tentu saja kolam renang atau kolam air dan sebagainya bisa membantu untuk menurunkan suhu udara di sekitarnya, sehingga aliran udara yang mengalir itu bisa masuk menjadi lebih dingin. Kalau kita melihat begini, sebelum zaman COVID, mungkin semua orang akan berkata, waduh ini panas banget ya semua, kenapa kita harus buka-bukaan. Nah, saat ini mungkin COVID kita semua bahagia bahwa kita punya jendela yang besar yang bisa kita buka sehingga udara itu mengalir dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas dan sebagainya.
Ini kita bisa lihat ya, hampir proyek-proyek saya jendelanya banyak sekali, ya kan, ya itu yang tadi saya bilang, klien saya suka ngomel katanya mau gantung foto keluarga aja susah. Next. Ya, ini ada proyek lain lagi juga sama. Jadi ini ya, kita kalau rumahnya di tengah-tengah, maka kita akan buat courtyard ya di tengah-tengah. Jadi saya selalu berusaha menyatukan alam itu bersama dengan bangunan sehingga terjadi extension. Nah, manusia itu suka lupa bahwa kita itu adalah bagian daripada alam. Seringkali manusia menganggap bahwa dia yang menguasai alam, padahal kita adalah bagian daripada alam. Makanya dalam berarsitektur pun saya selalu menciptakan karya-karya di mana manusia itu menjadi menyatu dengan alam. Karena dari sana saya asumsi bahwa kita akan merasakan keharmonisan yang paling baik kalau kita menyatu dengan alam. Dan kemudian saya juga seringkali memakai teori yin yang, jadi di mana saya membawa ruang luar ke dalam maupun ruang dalam keluar. Jadi disitulah timbulnya keharmonisan antara alam dan bangunan, ya kan? Karena manusia adalah bagian daripada itu. Nah, ini juga bisa dilihat ya bagaimana kita men-create aliran-aliran udara itu. Jadi kadang-kadang kita punya taman samping atau apa, saya walaupun 1,5 atau 2 meter pun tidak masalah ya. Yang penting kita memberikan jarak dari tetangga. Apalagi kalau tetangga kita itu bangunannya sudah tinggi sekali, ya kan. Nah, justru kita harus memberikan jarak ya. Di sana akan menjadi tunnel, istilahnya tunnel angin. Ya kan, karena bangunan tetangga yang tinggi ya, terus kemudian kita kasih distance itu, di situ udara akan masuk dan dia akan mengalir ke dalam ruangan di dalam bangunan kita itu. Ini juga bambu house di Depok ya. Kalau di Depok kebetulan kan udaranya memang lebih dingin ya, terus kemudian lahannya juga lebih besar sehingga sirkulasi udara menjadi lebih mudah. Ini juga kembali lagi rumah kecil tapi jendelanya sangat banyak. Ini di Sunter juga ya. Jadi yang tadi saya katakan bagaimana kita bisa memasukkan sinar matahari semaksimal mungkin ke dalam bangunan kita sehingga bangunan-bangunan itu menjadi lebih sehat. Oke. Itu tadi secara fisik ya. Jadi kita menggunakan sinar matahari, aliran udara dan material. Tapi juga secara mental yang orang sering kali lupa bahwa kesehatan atau kebahagiaan itu bukan hanya secara fisik tapi kesehatan. Bahkan setahu saya sering kali orang fisiknya menjadi sakit karena mentalnya sebenarnya yang tidak sehat. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meng-create mental yang sehat terhadap bangunan? Jadi yang kita create adalah ambience atau melalui greenery. Saya mempunyai teori mengatakan begini, banyak kan klien itu selalu mengatakan bahwa wah rumah saya ini kok kecil ya, tanah saya kecil, kamar tidur saya kecil, ruang tamu saya kecil dan sebagainya, selalu komplainnya kecil ya kan, pengennya yang lebih luas, tapi dia tidak mempunyai lahan yang lebih luas. Memang keadaannya adalah faktanya seperti itu, karena arsitektur itu termasuk matematika juga. Kita tidak bisa membuat yang lebih besar daripada lahan yang sudah tersedia. Nah, tapi saya selalu mengatakan bahwa luasnya suatu ruang itu tidak dihitung berdasarkan metrik saja, tapi berdasarkan perasaan yang kita timbulkan. Jadi ambience atau perasaan itu pegang peranan penting. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang desainer, sebagai seorang arsitek untuk bisa menciptakan ambience atau perasaan tersebut. Disitulah kita akan mendapatkan emosi yang berbeda. Next. Nah, contohnya ini kamar mandi ya. Selain tadi saya mengatakan bahwa itu sudah harus mendapatkan matahari yang banyak, ya pengudaraan yang sehat. Kamar mandi ini juga saya kelilingi dengan landscape ya, dengan kebun ya. Tujuannya adalah supaya kita mempunyai ambience. Kita suka orang Indonesia tuh suka malu untuk mengatakan sebenarnya berapa lama sih dia menggunakan ruangan kamar mandi ya, tapi ternyata sebenarnya sangat panjang. Next. Ya, ini juga suasana ambience. Nah, ini untuk gedung-gedung perkantoran, kita bikin real estate juga ruang terbuka itu menjadi sangat penting saat ini. Ya, jadi ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat ruang-ruang publik itu ya.
Jadi yang penting itu semua ruang-ruang sisa itu jangan kita memikirkan bahwa itu tidak mungkin, bisa saja kita lakukan dan bisa kita membuat itu menjadi ruang-ruang sehat yang untuk bersama. Next. Ya, next aja. Oke, jadi kembali lagi bahwa kesehatan itu tergantung ya dari fisik, mental, dan sosial. Semua itu saling keterkaitan ya. Terus yang tadi saya katakan juga bahwa a house is made of a brick and mortar, but home is made by the people who live there. Jadi kita sangat penting bagaimana kita menciptakan ambience, suasana, dan perasaan di dalam bangunan. Jadi selain bangunan itu sendiri baik dan sehat, kita menciptakan suasana yang baik dan sehat sehingga secara mental maupun fisik kita akan menjadi sehat. Demikian. Terima kasih.